Sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, maka kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Alia Makfirah, Andi Nurul Khalisa Bakiatus Solihah, Sri Wahyuni, Yusni, Muhammad Darwis Mansyur, Eki, dan yang terakhir Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi tentang lembaga-lembaga negara. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari lembaga-lembaga negara. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang, serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri, bertujuan untuk membangun negara tersebut. Lembaga negara terbagi beberapa macam dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi-fungsi negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara dimaksud sesuai dengan TAP MPR nomor 3/MPR/1978 dapat dikelompokkan ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945 disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut dengan MPR, kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lembaga kepresidenan, presiden dan wakilnya, Mahkamah Agung atau MA, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan yang terakhir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan BPK. Setelah amandemen Undang-Undang 1945 disebut lembaga negara dan terdiri atas yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua DPR, ketiga Dewan Perwakilan Daerah. Di sini Dewan Pertimbangan Agung diganti menjadi Dewan Perwakilan Daerah, lembaga kepresidenan, presiden dan wakilnya, serta Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Ini adalah lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai penjelma rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Majelis ini mengangkat kepala negara atau presiden dan wakil kepala negara atau wakil presiden. Kedudukan MPR. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, dan pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Adapun tugas dari MPR yaitu menetapkan undang-undang dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Wewenang dari MPR yaitu yang pertama, membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN. Adapun pelaksanaan GBHN ditugaskan kepada presiden atau mendataris MPR. Yang kedua, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap
putusan-putusan MPR. Yang ketiga, menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang keempat, meminta pertanggungjawaban dari presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Yang kelima, mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden atau mandataris MPR sungguh-sungguh melanggar haluan negara atau Undang-Undang Dasar. Yang keenam, mengubah Undang-Undang Dasar. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib majelis. Yang kedelapan, menetapkan pemimpin majelis yang dipilih dari dan oleh anggotanya. Dan yang terakhir, mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang telah melanggar sumpah atau janji anggota. Kemudian, keanggotaan MPR. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu jumlah anggota MPR adalah 2 kali jumlah anggota DPR. Dan yang kedua, anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah dengan utusan daerah, golongan politik, dan golongan karya atau fungsional. Fraksi MPR. Fraksi adalah pengelompokan anggota-anggota yang mencerminkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat. Yakni yang pertama, fraksi tidak termasuk alat kelengkapan MPR. Yang kedua, dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dan yang ketiga, tiap anggota MPR wajib bergabung dengan salah satu fraksi yang ada. Alat kelengkapan MPR terdiri dari yang pertama, pimpinan terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada yang dipilih oleh dan dari anggota. Yang kedua, badan pekerja terdiri dari 45 orang anggota tetap dan 45 orang pengganti. Anggota pengganti yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi dan ditunjuk oleh fraksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR, DPR diatur berdasarkan pasal 2, 5, 11, 19, 20, 21, 22, dan 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran dari pasal 2 tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 JO, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Sedangkan mengenai hubungan dan tata kerja antara DPR dengan lembaga tertinggi negara lainnya diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 6 MPR 1973. Adapun kedudukan DPR, DPR adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi mengawasi pemerintah. Sedangkan wewenang dan tugas DPR yang pertama itu bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang. Yang kedua, bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN, dan yang ketiga melakukan pengawasan atas yang pertama pelaksanaan undang-undang, yang kedua pelaksanaan APBN serta pengelola keuangan negara, yang ketiga kebijakan pemerintah, dan yang keempat wewenang dan tugas DPR yaitu membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun yang kelima, wewenang dan tugas DPR yaitu melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR. Selanjutnya, hak-hak anggota DPR dibekali 3 hak, yakni yang pertama hak interpelasi, yang kedua hak angket, dan yang ketiga hak menyatakan pendapat. Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Presiden terdapat dalam pasal 44 sampai dengan 22. Kedudukan Presiden adalah mandataris MPR yang mempunyai kedudukan yang pertama itu selaku kepala pemerintah,
terdapat dalam pasal 4 ayat 1 JO pasal 17. Yang kedua, selaku kepala negara yang terdapat dalam pasal 10 sampai dengan 15. Di samping itu, sebagai institusi, presiden adalah lembaga tinggi negara. Selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur presiden dan atau wakil presiden adalah ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1973 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 7 /MPR /1973 tentang keadaan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berhalangan. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 6 /MPR /1973 JO nomor 3 /MPR /1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga-lembaga tertinggi dengan antar lembaga-lembaga tinggi negara. Di samping ketetapan MPR tersebut, ada ketetapan MPR lain yang bersifat reguler yang mengatur presiden dan wakil presiden, seperti ketetapan MPR nomor 3 /MPR /1993 tentang pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPR. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 /MPR /1993 tentang pengangkatan presiden. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 5 MPR /1993 tentang pengangkatan wakil presiden. Kedudukan presiden adalah mandataris MPR yang mempunyai kedudukan selaku yang pertama selaku kepala pemerintah, pasal 4 ayat 1 JO pasal 17. Yang kedua, selaku kepala negara, pasal 10 sampai dengan 15. Di samping itu, sebagai institusi, presiden adalah lembaga tinggi negara. TAP MPR nomor 5 MPR 1973 JO nomor 3 MPR 1978. Berikutnya, kewenangan dan tugas selaku kepala pemerintah. Yang pertama, kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Untuk melaksanakan undang-undang, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Presiden menetapkan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 5 ayat 1. Dalam hal ini, kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya, kewenangan dan tugas selaku kepala negara. Yang pertama itu kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Yang kedua, dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya. Yang keempat, ditetapkan dengan undang-undang mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain. Kelima, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Keenam, memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan. Yang ketujuh, mengangkat ketua dan anggota lembaga tertinggi. Demikian materi yang saya bawakan. Dewan Pertimbangan Agung. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai penjabaran dari pasal tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang kedudukan dan tugas Dewan Pertimbangan Agung, yang kemudian diadakan perubahan dan penyempurnaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978. Selanjutnya mengenai kedudukan dan hubungan tata kerja Dewan Pertimbangan Agung dengan lembaga tertinggi atau lembaga negara diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 1973 Jungto Tab MPR nomor 2 MPR 1978. Adapun kedudukan Dewan Pertimbangan Agung adalah sebagai lembaga tinggi negara dan berfungsi sebagai badan penasihat presiden ataupun pemerintahan negara. Yang kedua, wewenang dan tugas. DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Dewan Pertimbangan Agung Jawa Barat mengajukan usul-usul kepada presiden ataupun pemerintahan negara. Yang ketiga, berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada presiden maupun badan pemerintahan. Adapun keanggotaan dari DPA meliputi unsur-unsur yang ada pada kehidupan masyarakat dan terdiri atas tokoh-tokoh seperti politik, karya, daerah, dan nasional. Adapun jumlah anggota sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk pimpinan dari Dewan Pertimbangan Agung, serta pengangkatan serta pemberhentiannya dilakukan langsung oleh Presiden. Baik, saya akan menjelaskan terkait BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kedudukan yang bertugas untuk memeriksa, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan keuangan negara. Kemudian BPK mempunyai tugas pokok untuk memeriksa satu, tanggung jawab pemerintah terhadap keuangan negara. Kemudian semua pelaksanaan APBN dan APBD anggaran BMND itu diatur berdasarkan undang-undang. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi operatif, yaitu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan negara sesuai dengan wewenang Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah terhadap penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara. Kemudian fungsi yudikatif, yaitu menyelenggarakan proses tuntunan perbendaharaan terhadap bendaharawan yang salah atau alpa sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kemudian teman-teman perlu ketahui bahwa bentuk keanggotaan BPK yaitu terdiri atas BPK berbentuk dewan yang selanjutnya disebut sebagai badan. Kemudian terdiri atas seorang ketua merangkap sekaligus anggota dan seorang wakil ketua merangkap sekaligus sebagai anggota, dan 5 orang lainnya adalah 5 orang lainnya anggota. Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden atas usul DPR dan 3 orang calon untuk setiap lowongan. Pengangkatan tersebut untuk masa jabatan 5 tahun. Sekian. Saya di sini akan membahas tentang Mahkamah Agung atau yang disebut MA. Mahkamah Agung diatur berdasarkan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran kedua pasal tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung, tentang kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai hubungan dan tata kerja antara Mahkamah Agung dengan lembaga tertinggi negara lainnya, diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 1973 Jo Tab
MPR nomor 3/MPR/1978. Kedudukan MA. 1. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara. 2. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. 3. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kekuasaan MA. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus 1. Permohonan kasasi. 2. Sengketa tentang kewenangan mengadili. 3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Fungsi, wewenang dan tugas MA. Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberian nasihat yang masing-masing disertai dengan wewenang dan tugas tertentu. A. Fungsi peradilan. 1. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 2. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. 3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. 4. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. 5. Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Fungsi pengawasan. 1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 2. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. 3. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dalam teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. 4. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan. 5. Bersama-sama pemerintah melakukan pengawasan atas nasihat hukum notaris. C. Fungsi pengaturan. 1. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang. 2. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. 3. Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. D. Fungsi pemberian nasihat. 1. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian dan penolakan gerasi. 2. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara lain. Susunan Mahkamah Agung. A. Mahkamah Agung terdiri dari A. Pimpinan terdiri dari yakni seorang ketua, wakil ketua, beberapa orang ketua muda. B. Hakim anggota yaitu Hakim Agung. C. Kepaniteraan Mahkamah Agung yakni seorang panitera, wakil panitera, beberapa orang panitera muda. D. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. B. Pengangkatan dan pemberhentian. A. Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara dan diusul oleh DPR. B. Ketua dan wakil diangkat oleh Presiden dan diusulkan oleh DPR. C. Ketua muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. D. Untuk mengisi lowongan jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota MA diusulkan masing-masing 2 orang calon. E. Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana putusan MA, 2. Wali, pengampun, dan penjabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang
akan atau sedang diperiksa olehnya. 3. Penasihat hukum. 4. Pengusaha. F. Kecuali larangan perangkapan jabatan lain yang diatur dalam undang-undang, maka jabatan yang tidak boleh Hakim Agung selain jabatan tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. G. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota MA sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku kepala negara atas usul MA. H. Apabila terhadap seorang hakim agung ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan dengan sendirinya, hakim agung tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. I. Apabila seorang hakim agung dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hubungan antara lembaga-lembaga yang ada pada negara. Langsung saja, hubungan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sebagai berikut. Bagian A, Presiden dan MPR. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat langsung oleh MPR, serta MPR dapat memberhentikannya sebelum habis masa jabatan. Yang kedua, Presiden adalah mandataris MPR. Yang ketiga, Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Yang keempat, Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah garis besar haluan negara untuk bahan pertimbangan bagi majelis. Bagian B, hubungan MPR dengan DPR. Yang pertama, anggota DPR juga anggota MPR. Yang kedua, DPR dapat mengundang MPR untuk sidang istimewa. Bagian C, Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Yang pertama, DPA wajib memberikan jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh Presiden. Nomor 2, DPA berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Bagian D, hubungan Presiden dengan DPR. Yang pertama, Presiden dengan persetujuan DPR membentuk undang-undang. Yang kedua, Presiden bersama dengan DPR dapat menetapkan APBN. Yang ketiga, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, Presiden dan DPR bekerja sama, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, DPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam melaksanakan haluan negara. Bagian E, hubungan Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang pertama, BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Yang kedua, Presiden mengangkat ketua dan anggota BPK dari calon-calon yang diusulkan DPR. Bagian F, Presiden dengan Mahkamah Agung. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, baik diminta maupun tidak. Nomor 2, Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden ataupun kepala negara untuk pemberian ataupun penolakan gerasi. Yang ketiga, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang. Nomor 5, Presiden mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung. Bagian H, hubungan antara Dewan Pertimbangan Agung dengan Mahkamah Agung. Yang pertama, MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga negara, di mana pertimbangan hukum tersebut dilaksanakan baik secara diminta maupun tidak. Yang kedua, MA dapat mengambil sumpah atau janji kepada ketua dan anggota DPA. Bagian I, hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan BPK. Yang pertama, hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Yang kedua, cara-cara pemberitahuan lebih lanjut ditentukan pimpinan BPK
dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Bagian J, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan Mahkamah Agung atau MA. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga. Yang kedua, ketua dan wakil ketua dan anggota MA diangkat oleh Presiden selaku kepala negara di antara hakim. Yang ketiga, pengambilan sumpah atau janji keanggotaan DPR dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian K, hubungan BPK dengan Mahkamah Agung atau MA. Yang pertama, MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu diminta maupun tidak. Yang kedua, pengambilan sumpah ataupun janji keanggotaan BPK dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Baik, itu tadi penjelasan dari teman saya. Adapun simpulan yang bisa saya tarik yaitu dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi-fungsi negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara dimaksud sesuai TAP MPR RI nomor 6/MPR/1973, TAP MPR nomor 3/MPR/1978 dapat dikelompokkan menjadi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Sebagai berikut, yang pertama, lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, lembaga-lembaga tinggi negara yaitu pertama Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Adapun saran dari kelompok kami dari penyebaran di atas, diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat memahami tentang konsep lembaga negara pasca amandemen ataupun sebelum amandemen Undang-Undang 1945, sehingga pengetahuan ini diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap dinamika pemerintahan ketatanegaraan kita pada waktu yang akan datang. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.